Untuk menyambut event MotoGP maupun World Superbike di sirkuit Mandalika, Terminal Gilimas sudah sangat siap untuk menampung kapal pesiar kru MotoGP maupun logistiknya. Serta kita akan bahas di sini untuk sarana penginapan yang sudah sangat ready juga, bosku. Kami siap menyambut kedatangan para penonton MotoGP maupun World Superbike yang datang melalui jalur laut dengan kapal pesiar. Fasilitas yang kami miliki saat ini sudah sangat cukup untuk menampung kapal bersandar. Terminal Gilimas, Nusa Tenggara Barat atau NTB milik Pelindo 3 siap dioperasikan dan siap menyambut kedatangan para penonton MotoGP serta kru dan logistiknya yang akan datang melalui jalur laut dengan kapal pesiar. Kami siap menyambut kedatangan para penonton MotoGP maupun World Superbike nantinya yang datang melalui jalur laut dengan kapal pesiar. Fasilitas yang kami miliki saat ini memungkinkan untuk kapal bersandar, kata CEO Pelindo 3 Regional Bali Nusa Tenggara, Iwayan Eka Saputra dalam keterangan persnya waktu lalu. Iwayan Eka telah menerima laporan pembangunan Terminal Gilimas secara daring, mengakui terminal dengan kapasitas mencapai 1.500 penumpang itu nantinya akan menjadi terminal penumpang kapal pesiar dengan fasilitas internasional yang datang ke Pulau Lombok. Oleh karena itu, Pelindo 3 memastikan siap menyambut kedatangan para penonton MotoGP maupun World Superbike di musim tahun 2021 maupun di musim tahun 2022 untuk MotoGP-nya, yang salah satunya serinya akan mengambil tempat di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, katanya. Menurut Wayan, penyelesaian pembangunan Terminal Gilimas menunjukkan komitmen Pelindo 3 dalam upaya pengembangan pariwisata daerah. Sebelum dibangun, Terminal Gilimas, kapal pesiar yang datang di Pulau Lombok masuk melalui Pelabuhan Lembar dengan fasilitas yang terbatas. Dan kapal pesiar, kata dia, tidak dapat bersandar di Pelabuhan Lembar karena terkendala alur pelayaran. Sebelum ada Terminal Gilimas, kapal pesiar harus berlabuh di tengah laut. Penumpang turun menggunakan kapal kecil tentunya. Ini mengurangi kenyamanan para wisatawan tambahnya. Sementara itu, Terminal Gilimas dilengkapi dengan dermaga sepanjang 440 meter dengan kedalaman alur pelayaran mencapai 14 meter LWS. Dengan fasilitas tersebut, Terminal Gilimas dapat menerima kapal pesiar dengan kapasitas 3.000 penumpang. Bahkan Terminal Gilimas dapat digunakan untuk bertambat 2 kapal pesiar dalam waktu yang bersamaan. Getting hype when I aim up, elevating that game up, stepping up to the competition. Only first place, and that's how I'm living. I'm with it till they digging up my grave, eating all the things up on my plate. Pelindo 3 mencatat kunjungan kapal pesiar ke Lombok terus mengalami tren positif dalam kurun 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 23 kapal pesiar yang dijadwalkan masuk ke Pelabuhan Lembar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6 kapal sudah datang sebelum pandemi COVID-19, 11 kapal menyatakan batal berkunjung, sementara 6 kapal lainnya masih belum memberikan kepastian dikarenakan wabah yang masih belum mereda. Dulunya kapal pesiar raksasa perdana sandar dermaga Gilimas, Lombok Barat. Jika kita berbicara tentang orang asing, tidak lepas dari keselamatan dan kenyamanan. Dengan keindahan Pulau Lombok yang sangat memukau, para wisatawan akan mengunjungi beberapa objek wisata di antara lainnya yang sudah dipaketkan, yaitu Taman Nermada,
pusat kerajinan cukli sayang-sayang Lingsar Pantai Senggigi, Gili Terawangan Museum, Desa Pengrajin Tenun Sukerare, Desa Sade Kerajinan Gerabah Banyumulek dan Mandalika sebagai salah satu destinasi wisata super prioritas. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 3 M. Junaidin mengungkapkan, saya pikir Pelabuhan Gilimas ini tentu menjadi modal besar bagi Nusa Tenggara Barat atau NTB, khususnya untuk Lombok karena kita bicara kegiatan yang sudah dicanangkan seperti MotoGP maupun World Superbike. Selain itu juga kawasan ekonomi khusus atau KEK, kata Junaidin. Selain itu, orientasi kita ke depan lanjut dia, Pelabuhan Gilimas ini bisa untuk melayani kegiatan internasional baik itu dalam penumpangnya maupun muatan, seperti nantinya akan bersandarnya untuk kru MotoGP maupun logistiknya di Gilimas. The truth is a damn hard pill to swallow. I'm reaching out, but all I feel is hollow. Sedangkan untuk sarana dan prasarana pendukung lainnya, untuk sarana penginapan, di mana kru MotoGP maupun World Superbike nantinya di Hotel Pullman sudah hampir rampung pengerjaan konstruksi pembangunannya. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Persero atau kita sebut sebagai Indonesia Tourism Development Corporation atau ETDC menargetkan pembangunan Hotel Pullman di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat rampung sebelum penyelenggaraan event World Superbike maupun MotoGP. Managing Director The Mandalika, Bram Subiandoro mengatakan ETDC selaku BUMN pengembang dan pengelola kawasan pariwisata The Mandalika berkomitmen untuk terus mendorong percepatan pembangunan Mandalika yang saat ini merupakan satu dari 5 destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP di Indonesia. Salah satunya adalah dengan membangun akomodasi berbintang yaitu Hotel Pullman Mandalika untuk menambah fasilitas pariwisata dan amenitas di dalam kawasan. Proyek Hotel Pullman Mandalika merupakan hotel dengan standar bintang 5 dibangun di atas lahan seluas 27 meter persegi dengan jumlah 257 kamar terdiri dari 27 villa, 230 kamar building serta terletak di atas Westgate, Kuta Beach Park The Mandalika, ujarnya dalam keterangan tertulis diterima wartawan di Mataram Rabu waktu lalu. Bram menjelaskan total investasi untuk pembangunan hotel ini mencapai 709 miliar rupiah meliputi pembiayaan konsultan, konstruksi, dan manajemen reservoir. Hotel ini nantinya akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti ruang rapat, restoran, kolam renang, pool bar, gym, dan spa, serta musola. All I need is 10 more minutes with you. Let me give it a one last shot. Will I ever get through to you? Oh, am I wasting my time? Should I leave for the night? It's unclear at the moment. Percepatan pembangunan Hotel Pullman Mandalika ini juga dalam rangka mewujudkan Quick Swans The Mandalika menjadi destinasi spot tourism baru di Indonesia.
mengingat tren kunjungan wisatawan dan aktivitas wisata yang diperkirakan akan meningkat sejalan dengan normalisasi pariwisata setelah proses vaksinasi COVID-19 selesai. Menurut Bram, langkah ini sejalan dengan arahan yang disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam kunjungannya ke The Mandalika beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Menperkraf sempat melakukan trade salon trial sebagai bagian dari persiapan komunitas sport tourism untuk menggunakan The Mandalika sebagai DPSP yang difokuskan untuk sport tourism sebagai quick wins-nya. Saat itu, Menperkraf Sandiaga Uno menyampaikan bahwa The Mandalika adalah tempat yang layak untuk melakukan kegiatan wisata olahraga atau sport tourism karena ketersediaan infrastrukturnya. Kami siap menyambut kepercayaan ini dan siap mendukung sport tourism event yang akan diselenggarakan di The Mandalika, tambah Bram. The things you said. Pembangunan proyek Hotel Pullman Mandalika ini juga telah membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Selama masa prakonstruksi hingga konstruksi, proyek ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 734 orang yang sebagian besar adalah tenaga kerja lokal. Kedepannya, Hotel Pullman Mandalika diperkirakan akan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak lebih dari 380 orang saat sudah beroperasi penuh. Melalui proyek pembangunan akomodasi seperti Hotel Pullman di kawasan The Mandalika tentunya dapat membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat lokal di sekitar The Mandalika. Sehingga kami berharap masyarakat dapat mulai mempersiapkan diri untuk berpartisipasi menjadi bagian dari tenaga kerja saat Pullman dan akomodasi lain serupa sudah beroperasi, katanya.